Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Persidangan lagi ya. Ini Pak Nadiem Makarim yang sudah diputus oleh hakim terbukti bersalah atas dasar putusan hakim ya, terbukti bersalah itu bukan pada kenyataannya. Kenyataannya lain soal itu. Divonis 10 tahun penjara dan denda 1 miliar. Ya, kasus korupsi Chromebook. Baik. Apa yang menarik? Yang menarik pada kasus ini saya rasa nalar publik lagi-lagi diuji. Karena seharusnya ya, menurut nalar publik ya, Nadiem Makarim ini tidak bersalah. Karena nalar publik itu simpel. Ada duit yang diambil bersalah, nggak ada duit yang diambil tidak bersalah. Simple. Tapi memang hukum tidak sesimpel itu. Itu harus kita akui, betul. Nah, yang menarik lagi di sini bukan hanya itu, tetapi gelagat hakim yang membacakan putusan ini. Katanya ini sampai tidak memberikan hak Nadiem Makarim untuk berpendapat, yang mana seharusnya itu diatur oleh undang-undang, didengarkan oleh hakim. Nah, ya, sebentar itu kita simpan dulu. Yang menjadi concern saya pada akhirnya, karena kita sedang fokus juga di dalam permasalahannya Mas Roy, memang pengadilan di Indonesia itu tidak bisa 100% dipercaya. Kenapa? Ini kan berbicara tentang kepercayaan ya. Kenapa? Karena nalar publik itu selalu di-challenge. Ya, publik sudah berkata seperti ini misalkan. Ternyata ya tidak begitu. Si Sylvester Matutina, kemudian kasus besar ya, si Sambo, kemudian korupsi-korupsi yang lain itu banyak yang men-challenge ya, melawan nalar publik, sampai kemarin yang terakhir di abolisi oleh Pak Prabowo itu siapa, Tom Lembong ya. Nah, itu kan asalnya tidak sejalan dengan nalar publik, akhirnya diabolisi dan semua orang setuju. Belum lagi kita berbicara tentang Bambang Tri, belum lagi kita berbicara tentang Gus Nur dan lain sebagainya. Tetapi yang seharusnya kena hukum berat, misalkan KM 50, Wush, kemudian korupsi haji tidak tahu itu ya saya, si Sylvester Matutina itu dan lain sebagainya. Ini yang menjadi fokus publik, kok malah dibiarkan. Nah, jadi ya, kepercayaan terhadap hukum ini sangat rendah. Jadi apabila kesananya ekonomi Indonesia rendah, yang mana pada akhirnya kesananya sumber daya manusia itu rendah, karena sedari awal hukumnya ini tidak dipercayai. Nah, ini lihat ya nanti di dalam komentar-komentarnya ini, hakim kacau, habis baca vonis langsung pergi, nggak memberikan kesempatan menyatakan sikap buat terdakwa dan jaksa. Ya, yang tidak bersalah kalau dihukum hancur di negara ini. Coba lihat komentarnya sendiri ya di dalam video yang akan kita reaksi ini. Baik. Untuk ya videonya ini sendiri mungkin saya akan bikin judul yang agak bombastis ya, hakim ahli neraka begitu. Saya bukan menyatakan dia ahli neraka nanti kalau sudah mati, bukan. Permasalahan seperti ini taubatnya susah karena ini urusannya dengan hak orang. Minimalnya dengan hak Pak Nadiem Makarim untuk menyatakan pendapat. Berarti ada hak yang diambil oleh hakim ini. Nah, saya tidak terlalu mengerti permasalahan ini karena saya tidak fokus terhadap permasalahan ini. Yang namanya korupsi itu terlalu banyak celah untuk bisa salahnya. Karena bukan hanya urusan ngambil duit, tapi juga di situ ada kebijakan merugikan negara. Kemudian ada penyalahgunaan wewenang dan sebagainya. Apa yang terbukti di sini? Saya tidak mengikutinya. Hanya saja yang jelas dari apa yang nampak di hadapan kita ini, si hakimnya ini tidak memberikan hak yang seharusnya pada haknya. Dari situ saja saya sudah mengatakan ini mengambil hak orang dan itu pantas untuk masuk neraka sebagai seorang hakim. Ya. Apakah saya ini menghina pengadilan? Enggak lah, saya nggak di dalam pengadilan kok, saya di luar pengadilan. Ya, ini coba si hakimnya bego ini. Hakimnya itu. Ya, dan ini contoh hakim ahli neraka seperti ini. Kalau tidak tobat, gimana cara tobatnya? Kembalikan haknya.
Pak Nadiem Makarim tuh. Ya, formil materialnya bagaimana? Saya tidak tahu formal material di luar persidangan ini ya. Saya cuman mau menyaksikan, mengomentari apa yang kita saksikan di hadapan kita ini. Belum lagi kita melihat di sini ternyata ada dissenting opinion. Itu masalah juga tuh. Yang mana ini peringatan untuk hakim-hakim yang kita fokus di dalamnya itu permasalahan ijazah. Jangan meniru hakim seperti ini. Ya, ini hakim ahli neraka sudah. Ya, bukan ainuhu ahli neraka kalau mati bakal begitu, bukan. Ya, orang suka ngaji tahu lah ya, orang yang gak suka ngaji, wah masa kayak Tuhan aja segala macam, makanya ngaji biar ngerti. Baik, kita saksikan dulu ini pembacaan vonisnya ya. Tersebut dinyatakan tetap dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama tersangka Juristan DPO yang rinciannya akan ditetapkan dalam amar putusan ini. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti dan bersalah menjatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana, terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana akan ditetapkan dalam putusan ini. Memperhatikan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 junto pasal 604 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dipersamakan dengan pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 2025 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang lainnya yang bersangkutan. Ini katanya hakimnya tidak berani menatap matanya siapa? Pak Nadiem ya. Nanti akan kita lihat komentarnya Pak Nadiem. Kalau nggak bisa berdiri, nggak apa-apa duduk ya. Duduk aja. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Nadiem Anwar Makarim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut. 3. Menyatakan terdakwa Nadiem Anwar Makarim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidiar. 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. 5. Menetapkan jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar, dan dalam hal hasil penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 190 hari. 6. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar 809.597.125.000 rupiah dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 5 tahun. 7. Sebentar. Ini berapa ini? Untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti. 6. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar 809.597.125.000 rupiah dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap,
maka harta benda terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 5 tahun. 7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan ketentuan masa selama terdakwa berada dalam rumah tahanan negara diperhitungkan secara penuh, sedangkan masa selama terdakwa menjalani penahanan rumah sejak tanggal 12 Mei 2026 diperhitungkan sepertiga sesuai dengan ketentuan undang-undang. 8. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 9. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti dokumen sebanyak 66 item sebagaimana tertuang dalam berkas perkara dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Juristan daftar pencarian orang. Barang bukti elektronik sebanyak 96 item sebagaimana terurai dalam berkas perkara dipergunakan dalam perkara lain atas nama tersangka Juristan daftar pencarian orang. Barang bukti berupa uang dan seterusnya dirampas untuk negara. 10. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 7.500. Demikianlah diputuskan dalam sidang permusahan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Jakarta Pusat pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2006 oleh Purwanto S. Abdullah SHMH selaku Ketua Majelis, Sunoto SHMH, Erusman SHMH, dan Hakim Etok Tindak Pidana Korupsi Mardiatos SHMKN, Andi Saputra SHMH, masing-masing sebagai anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Selasa tanggal 30 Juni 2006 oleh Hakim Ketua dengan dampingi hakim anggota tersebut dibantu oleh Bobi Iskandar Dinata SHMH sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, terdakwa dengan didampingi para advokat atau penasihat hukumnya. Silakan duduk kembali. Oke. Ya, saya tidak melihat ngeloyornya, cuma di sini ini hakim kacau habis baca vonis langsung pergi, nggak memberikan kesempatan menyatakan sikap buat terdakwa dan jaksa. Ya. Hakimnya sudah disuap jaksa itu saya yakin. Waduh. Baik ya. Ini sekali lagi ya, materi apa yang saya tidak mengetahui betul. Ada seliweran-seliweran ya dari fakta yang nampak. Tidak ada uang masuk ke Pak Nadiem Makarim. Jika itu benar ya, kalau saya salah berarti yang saya katakan ini batal semua. Jika itu benar, tidak ada uang. Terus ya, kenapa ini kok bisa ada pidana tambahan 809 miliar itu? 809 miliar 500 juta. Saya tidak tahu pertimbangannya. Dan itu pun saya tidak mau membahas ke situ karena itu sudah pasti bagian dari kesimpulan dari persidangan. Hanya saja ya, tidak diberikannya hak Nadiem Makarim, itulah yang menjadi soal tersendiri. Kalaupun memang misalkan Pak Nadiem di sini bersalah, yang mana saya yakin yang bersangkutan ini tidak bersalah, itu sudah kesalahan pada dirinya. Dan jangan sampai hakim-hakim yang akan mengadili proses persidangannya ijazah palsu itu seperti orang ini, ya seperti hakim yang tadi itu. Hak apapun itu harus diberikan secara penuh. Baik, sekarang kita akan saksikan reaksi dari Pak Nadiem Makarim itu. Nada bergetar, Nadiem Makarim respons vonis 10 tahun penjara kasus korupsi Chromebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita menanyakan pertanyaan sangat besar kepada sistem hukum kita. Kita menanyakan apakah kebenaran, apakah keadilan masih ada artinya. Dan hari ini terjawab. Semua fakta-fakta pengadilan diabaikan. Saya divonis 10 tahun plus 5 tahun jadinya 15 tahun.
Saya divonis dengan fakta-fakta yang sangat tidak masuk akal. Saya mendengarkan para hakim-hakim berbicara, tapi keempat hakim yang memvonis saya 10 tahun bersalah itu tidak bisa melihat saya ke mata saya langsung. Tidak ada satupun dari mereka yang ingin melihat langsung ke mata saya, karena saya tahu isi hati mereka. Mereka tahu saya tidak bersalah, tetapi kebenaran keluar dari satu hakim yang punya keberanian untuk mengutarakan apa yang sebenarnya menjadi fakta-fakta persidangan. Ini yang Ada satu dissenting opinion, Hakim Andi, yang telah membeberkan kebenaran secara lugas dan menyebut saya harus bebas tanpa syarat. Nah itu memang ya, mayoritas hakim tuh neraka sudah. Saya divonis secara praktis 15 tahun karena saya dituntut uang pengganti 809 miliar yang saya tidak punya. Mereka tahu itu dari laporan hasil kekayaan saya di akhir saya menjabat. Saya tidak punya uang sebanyak itu dalam bentuk apapun. Itu artinya saya divonis 15 tahun. 809 miliar itu tidak pernah menyentuh saya sekalipun. Sudah dibuktikan dengan dokumen, dengan saksi bahwa uang itu tidak pernah keluar dari rekening PT Akap, yaitu Gotoh. Tidak satupun uang itu saya dapatkan, saya terima. Dan uang itu uangnya PT Akap dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan Google maupun kasus Chromebook. Bayangkan, tapi saya ditanggung beban untuk membayar balik itu. Saya sudah tidak tahu apa kata-kata yang bisa saya ucapkan untuk menjelaskan perasaan saya pada hari ini. Belum pernah ada kasus di mana jutaan orang menyimak setiap fakta persidangan. Jarang sekali ada kasus di mana tokoh-tokoh anti korupsi semua serentak menyebut bahwa ini tidak ada unsur korupsinya. Pakar hukum, pakar undang-undang korupsi, bahkan ketua tim perumus undang-undang tipikor membilang saya harusnya bebas. Jadi saya sudah tidak tahu lagi mau minta tolong ke siapa. Di mana saya bisa mendapatkan keadilan? Doakan saja Mas Adim. Harapan saya satu-satunya adalah kepada masyarakat Indonesia. Harapan saya satu-satunya adalah kepada setiap orang yang masih percaya kebenaran ada artinya dalam negara ini. Ya. Kalau kepada Allah Subhanahu wa taala itu udah jelas ya. Tidak perlu dibicarakan di depan umum seperti ini. Saya telah berjuang selama 1 tahun ini untuk membuka semua kejujuran yang telah kami lakukan. Semua niat baik yang telah saya dan tim saya lakukan di masa kementerian sudah kita jelaskan. Tapi seolah-olah tidak ada artinya. Susah keadilan di kita mah susah. Saya tentunya akan terus berjuang demi anak-anak saya, demi keluarga saya, demi seluruh negara Indonesia yang saya masih cintai. Saya akan berjuang. Yuk. Saya akan segera melaksanakan naik banding untuk terjuang demi kebenaran, demi anak-anak muda, demi profesional yang di luar sana, demi semua orang jujur yang dikriminalisasi. Saya tidak akan berhenti. Mohon doa, mohon dukungan, mohon suara Anda, dan mohon keberanian Anda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Hakim itu ya kalau memutus ini bukan atas pertimbangan apa-apa yang ada nampak pada persidangan. Doakan mudah-mudahan hakim ini binasa juga sama termul sekalian udah. Ya. Ini salah siapa? Salah Jokowi. Pasti salah Jokowi ya. Bani Salawi katanya begitu. Semua salah Jokowi. Ya salah Jokowi. Ngapain? Pilih menteri apa namanya Pak Nadiem itu sudah ada pasti ada andilnya kalau memang negara dirugikan begitu, dan makanya jangan jadi termul ya. Pak Nadiem mah tuh udah cerdas pernah jadi termul dulunya. Ala kulihal ya, ini dari perasaan saja kita ya, dari awal Pak Nadiem itu sudah tahu gak bersalah begitu, meyakini tidak bersalah. Ini dia ada yang hakim walk out nih videonya. Bentar. Loh, kenapa mesti buru-buru yang mulia? Oh, Takut ya? Wah, gawat ini. Itu kan hak kita untuk menyatakan. Persidangan sebagai berikut. Menimbang bahwa bentuk kesalahan terdakwa merupakan kesengajaan langsung. hakimnya 109 Sam MH walk out nih. menyatakan berbeda pendapat. Ini bukanlah sesuatu kelemahan, tetapi ini adalah cerminan kebenaran dan integritas dari majelis hakim. Demikian terhadap putusan yang telah kami jatuhkan, baik penuntut umum, advokat dan terdakwa mempunyai hak yang sama untuk melakukan upaya hukum jika tidak sependapat. Dan untuk putusan, di awal kami sampaikan bahwa putusan ini sudah lengkap dan akan kami serahkan besok, sudah bisa terupload untuk bisa diterima masing-masing pihak. Demikian untuk putusan hari ini nyatakan selesai dan ditutup. Ini ada kasih kesempatan. Yang mulia, ada acara yang belum terlewatkan adalah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menyampaikan sikapnya. Tuhnya. Ya, Kenapa ini mesti nih. buru-buru yang mulia? Takut ya? Ini maksud. Wah, gawat ini. Itu kan hak kita untuk menyatakan. Itu. Harus dicatat itu. Itu pada dirinya terlepas lah ya Pak Nadiem Makarim bagaimana. Saya tidak berkomentar karena memang saya betul-betul tidak tahu persidangannya seperti apa, fakta persidangannya seperti apa. Dari sini saja ini sudah mencederai ya hak dari, dalam hal ini berarti sudah terpidana begitu. Itu mencederai. Dan kalau misalkan apakah saya yakin belakangnya ada soal, yakin saya, makanya saya bilang nih kalau ada orang-orang atau hakim-hakim ahli neraka nih, contohnya orang-orang tadi yang bukan yang ini nih, nah ini yang dissenting opinion. Kok malah si Momon ini ada Hari ini dari jaksa ya, dissenting opinionnya ada itu. Lakukan. Saya kehilangan videonya Semua ini. niat baik Ini reaksi telah jaksanya nih. Sebagaimana kita telah dengarkan tadi, rekan-rekan sekalian, sebagaimana kita mendengarkan tadi, barusan Majelis Hakim dalam perkara Nadiem Anwar Makarim telah menyatakan putusannya, yaitu dia telah menyatakan terbukti, terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan perbuatan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan pasal subsidiar pasal 3, di mana dalam putusan hakim menyatakan bahwa terdakwa melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri yang menyalahgunakan kewenangan yang merugikan kerugian keuangan negara secara bersama-sama dengan predikat pelaku utama. Sekali lagi, dengan predikat secara bersama-sama sebagai pelaku utama. Perlu kami jelaskan kepada teman-teman sekalian bahwa putusan ini sangat inherent atau sejalan dan relevan dengan apa yang telah kami dakwakan sebelumnya dan termasuk dengan fakta-fakta di persidangan yang telah kami sampaikan, terutama fakta-fakta persidangan yang telah kami sampaikan lewat keterangan saksi, ahli, dokumen, dan bukti-bukti elektronik lainnya. Dan ini sudah sangat sejalan dan inherent dengan putusan pengadilan. Kemudian, kemarin kami sempat dituduh, mari kita tepis anggapan bahwa kejaksaan melakukan proses kriminalisasi terhadap kebijakan.
perlu kami tegaskan di sini bahwa hakim telah membuktikan, majelis hakim telah membuktikan bahwa kita tidak pernah melakukan kriminalisasi dan atas kebijakan. Gak percaya. Yang kita lakukan adalah murni penegakan hukum. Gak percaya. Tidak mungkin kita sesama anak bangsa. Gak percaya. Kita sesama anak bangsa. Kami jaksa telah disumpah jabatan untuk melakukan profesionalisme Gak percaya. dalam penanganan perkara. Gak percaya. Sehingga tidak mungkin kita akan melakukan proses kriminalisasi dalam perkara Gak ini. percaya. Teman-teman sekalian, perlu kami jelaskan, proses penetapan tersangka, proses penyelidikan, proses penyidikan, proses penuntutan yang ada di kejaksaan begitu sangat dinamis, begitu sangat kuat analisanya, sehingga kami Berapa lama tuh kejaksaan ngapalin di tidak depan pernah kaca akan tuh? mungkin Ngomong dari nurani, gak usah kayak sesama gitu. anak bangsa. Kemudian Biar jelas. atas putusan ini, teman-teman, atas putusan ini bukan terkait siapa yang kalah. Bukan Ini terkait bukan siapa yang terkait kalah, 15 siapa tahun yang nasib menang. orang, woi. Tidak ada sama sekali. Ini bukan menang atau kalah. Tapi pada hari ini, hukum telah ditegakkan. Keadilan telah ditegakkan. Terdakwa telah mendapatkan keadilan. Warga masyarakat telah mendapatkan keadilan. Anak-anak sekolah yang hak-haknya dirampas, yang dimana tidak mendapatkan pemerataan pendidikan digitalisasi di seluruh Indonesia, telah mendapatkan keadilan. Anak-anak sekolah seluruh Indonesia yang datanya diambil, identitasnya diambil, disimpan dalam satu lembaga tertentu, hari ini telah mendapatkan keadilan. Inilah keadilan yang sebenarnya. Kami penuntut Ya, umum. Pret. Kami Pret. penuntut umum. Kalau begitu tuh si Jokowinya tuh, ya si Jokowinya itu. Kami penuntut umum, si Jokowinya itu. Ya, dikeluarkan juga itu atas perintah siapa? Gimana sih ini orang? Melupakan segala hinaan, cacian, makian, Suruh siapa? Pret. cemooh, Pret. ancaman yang Pret. disampaikan di dalam persidangan Pret. maupun di luar persidangan. Rasain lo. Namun kami Rasain lo. menghormati Rasain apa lo. yang sudah diputuskan oleh majelis hakim pada hari ini. Rasain lo. Untuk itu, kami mengajak kepada teman-teman sekalian, kepada seluruh warga masyarakat Indonesia untuk menghormati apa yang sudah diputuskan. Cuaks. Ujik menghormati. Ya, Pret. Ya, gimana kita tidak menghormati, kita juga bisa ngapa-ngapain. Cuman kalau kamu mau kehormatan, mau penghormatan dari masyarakat, nggak begitu caranya ya. Edan. Baik ya. Ini saya tidak mengikuti bagaimana proses persidangannya dan sebagainya. Saya berkata atas rasa saja, dan itu patut di underlining ya. Kadang-kadang ya, tatkala kita tidak bisa melihat sesuatu secara rinci, pakainya dengan perasaan begitu. Itu. Apakah itu dijadikan patokan? Bukan. Hanya saja hakim sudah salah dari awal tadi ya. Dengan apa? Tadi tidak memberikan hak Pak Nadiem untuk berbicara. Dan apakah ini Jokowi ikut bersalah? Lah, kalau saya mah pokoknya masalah-masalah sebelum kemarin udah Jokowi semua begitu. Demikian. Semoga Termul cepat habis dari muka bumi ini. Untuk kalian yang bukan Termul, wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.